padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023. Hari ini kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Suster Maria Dominic PRR. Saya Suster Maria Joyce PRR akan membacakan sabda Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29 dan akan menghantar Bapak Ibu dalam permenungan dalam sebuah renungan tentang akan sabda Tuhan pada hari ini. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa bersama dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, dan mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami teristimewa dalam seluruh hari ini. Semoga segala apa yang kami rencanakan dan apa yang akan kami lakukan dan kami kerjakan, semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara.
berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita memperingati, kita merayakan pesta seorang kudus, seorang martir yang bernama Yohanes Pembaptis. Dalam cerita-cerita kitab suci, kita sering mendengar nama Yohanes Pembaptis ini disebut-sebut. Ia seringkali disebut sebagai seorang yang berseru-seru di padang gurun, yang mempersiapkan jalan, mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penyelamat itu. Yohanes Pembaptis juga disebut sebagai seorang yang benar. Ia seorang yang saleh, suci, pemberani, dan pembela kebenaran. Bacaan suci hari ini berkisah atau bercerita kepada kita tentang kemartiran Yohanes Pembaptis, yakni bagaimana kesaksian hidupnya membuatnya ditangkap, dibelenggu dalam penjara, dan pada akhirnya dibunuh. Kematian Yohanes ini disebabkan oleh keberaniannya menegur seorang penguasa, yakni Raja Herodes, penguasa di wilayah itu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, menegur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah ucapan yang mengajak untuk bercakap-cakap. Jadi ketika kita berada di jalan, kita bertemu orang, kita menyapa, menegur, artinya kita membuka sebuah percakapan sehingga terjadilah dialog. Nah, menegur juga diartikan sebagai suatu ucapan yang mengkritik, mencela, memperingati, dan menasihati. Dalam artian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa
menegur adalah sesuatu yang baik. Menegur adalah sebuah aktivitas yang baik, yang mana pasti memiliki tujuan untuk mendatangkan sebuah perubahan dari yang salah pada yang baik dan yang benar. Demikian jugalah teguran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini. Teguran Yohanes Pembaptis yang dialamatkan kepada Herodes dan Herodias ini disebabkan karena Herodes mengambil Herodias ini sebagai istrinya, yang mana Herodias ini merupakan istri dari Filipus, saudara Herodes sendiri. Karena itu, Yohanes yang tahu bahwa ini adalah sesuatu yang salah, ia memberanikan diri untuk menegur, memperingati, menasihati bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Seharusnya, teguran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini patut diacungi jempol, diberikan pujian. Namun sayangnya, keberanian Yohanes untuk menegur ini justru mendatangkan malapetaka bagi dirinya. Herodias tampak tidak terima atas teguran ini, karena itu ia berusaha untuk membunuh Yohanes. Pada waktu-waktu sebelumnya ia memang tidak dapat membunuh Yohanes, akan tetapi ia akhirnya mendapatkan sebuah kesempatan bagus untuk melenyapkan Yohanes Pembaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, kemartiran Yohanes Pembaptis memang disebabkan oleh keberaniannya untuk menentang kesalahan, keberaniannya untuk membela yang benar, keberaniannya untuk menegur hal-hal yang salah. Namun tak dapat disangkal bahwa kematian Yohanes Pembaptis juga disebabkan oleh manusia-manusia egois yang mempertaruhkan segala-galanya, yang menomorsatukan jabatannya dan kekuasaannya. Kematian Yohanes Pembaptis juga disebabkan oleh manusia egois yang menomorsatukan harga dirinya di hadapan tamu-tamunya. Dan lebih lagi, kematian Yohanes Pembaptis ini disebabkan oleh manusia egois yang dibelenggu oleh rasa marah, benci, dan dendam. Karena itulah Yohanes Pembaptis akhirnya dibunuh padahal ia tidak melakukan kesalahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, kiranya kisah hidup Yohanes Pembaptis ini menjadi inspirasi bagi kita, sekaligus menyadarkan kita untuk berani mengkritisi apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kita bisa seperti Yohanes Pembaptis yang mampu menegur diri kita sendiri apabila kita tidak mampu melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Kita seringkali menemukan diri atau menemukan peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang mendatangkan perseteruan, pertengkaran, permusuhan, kekacauan, dan sebagainya. Hal-hal ini disebabkan karena sikap kerendahan hati ini sangat kurang dihayati oleh kita, oleh sebagian besar orang. Orang-orang zaman ini, kita mungkin harus menyadari diri bahwa seringkali kita kurang memberi diri untuk dikritik, dinasihati, diperingati. Orang-orang zaman ini selalu merasa dirinya sebagai orang yang benar dan tidak mau dipersalahkan. Akibatnya, ketika ada yang mengkritik, ada yang menasihati, ada yang memperingati, tidak segan-segan kita membalas nasihat atau kritikan tersebut dengan kata-kata kasar, dengan umpatan-umpatan, dan juga sebagainya yang menyerang sesama kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, marilah kita mohon rahmat dari Tuhan memampukan kita agar kita selalu bersikap rendah hati, agar kita memiliki keberanian untuk melihat yang baik, untuk memperjuangkan hal-hal yang benar dan yang baik. Kita mohon berkat dan rahmat Tuhan memampukan kita untuk selalu bersikap rendah hati dan juga ikhlas hati untuk menerima segala jenis masukan, kritikan, nasihat yang dialamatkan kepada kita, yang mana kritikan-kritikan tersebut, peringatan-peringatan tersebut
tentunya bertujuan untuk membawa kita ke arah yang lebih baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan, kami mohon perdamaian dan kerukunan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari segala peperangan dan pertikaian, agar bangsa dan negara kami ini boleh mengalami keamanan dan ketentraman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka. Jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit, dan berikanlah mereka kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka semua yang pada hari ini akan melakukan perjalanan, baik di udara, darat maupun laut. Kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, agar mereka boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan sehat dan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, terima kasih telah hadir bersama kami dalam doa juga permenungan bersama hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu menyapa setiap hati.